Hai semuanya, kalau kamu baru pertama kali di sini, aku sangat menyarankanmu untuk klik tombol subscribe, karena di channel ini kita bahas hal-hal mendalam tentang perjalanan iman yang mungkin jarang diungkap di tempat lain. Pernah enggak sih, kamu merasa semakin kamu mendekat kepada Tuhan, semakin jauh justru rasanya hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu? Semakin kamu serius ingin hidup dalam kebenaran, semakin banyak tatapan yang menilai, bisikan yang menjatuhkan, atau pintu-pintu relasi yang tiba-tiba tertutup. Jangan khawatir, perasaanmu itu valid. Dan yang lebih penting, itu bukanlah kebetulan atau tanda bahwa ada yang salah dengan dirimu. Apa yang kamu alami mungkin adalah prinsip spiritual yang sangat tua, setua Alkitab itu sendiri. Ketika minyak urapan Tuhan mulai nyata atas hidup seseorang, seringkali hal itu justru mengusik ketenangan zona nyaman di sekitarnya. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba sebuah lampu terang benderang dinyalakan. Apa reaksi pertama mereka yang sudah lama berdiam dalam kegelapan itu? Mereka akan menyipitkan mata, merasa silau, bahkan tidak nyaman. Bukan karena lampunya salah, tapi karena terang itu membuat segala sesuatu yang sebelumnya tersembunyi di kegelapan, debu, kotoran, kekacauan menjadi kelihatan jelas. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 3:19-20, "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak." Nah, ini kuncinya. Ketika kamu membawa terang Kristus melalui cara hidupmu, perkataanmu, kesetiaanmu, kamu tanpa sadar menjadi lampu itu. Kehadiranmu yang seharusnya membawa terang justru bisa membuat tidak nyaman mereka yang lebih memilih tetap nyaman dalam kegelapan mereka. Kegelapan itu bisa berbentuk kompromi, keduniawian, kemunafikan, atau spiritualitas yang dangkal dan biasa-biasa saja. Mereka sebenarnya mungkin tidak membencimu secara pribadi. Yang membuat mereka tidak nyaman adalah cahaya yang kamu bawa. Mereka terganggu oleh standar kekudusan yang tanpa sadar kamu tegakkan. Kehidupanmu yang taat seperti cermin yang memantulkan bayangan ketidaktaatan mereka. Itu sebabnya reaksi yang muncul bisa berupa penolakan, pengucilan, atau kritik tajam. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti dijauhi atau disalahpahami, karena pilihanmu untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, ambil napas dalam-dalam. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa terangnya benar-benar mulai bersinar melalui hidupmu. Dan terang, pada hakikatnya memang diciptakan untuk mengusik kegelapan. Ini adalah babak pertama dari sebuah proses yang jauh lebih besar yang akan kita jelajahi lebih dalam. Jadi, perasaan terasing itu bukan hanya perasaanmu semata, bukan imajinasi atau paranoia. Ini adalah pola yang sudah terjadi sejak lama, yang tercatat dengan jelas dalam kisah-kisah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mari kita lihat dua contoh yang sangat gamblang, Yusuf dan Daud. Pertama, lihatlah Yusuf, si anak muda yang polos dan penuh integritas. Dia adalah anak kesayangan ayahnya, dan lebih dari itu, dia mendapat mimpi-mimpi ilahi tentang masa depannya. Apa reaksi kakak-kakaknya? Alkitab berkata dengan terus terang dalam Kejadian 37:4, "Maka mereka membenci dia dan tidak bisa berbicara kepadanya dengan ramah." Coba bayangkan situasinya. Yusuf tidak melakukan kesalahan apapun kepada mereka. Dia tidak menyombongkan diri, dia hanya berbeda. Dia membawa sebuah anugerah, sebuah pengurapan yang membuatnya menonjol. Kehadirannya saja sudah menjadi teguran hidup bagi kemalasan atau kepahitan dalam hati kakak-kakaknya. Mereka tidak bisa melihat Yusuf tanpa diingatkan akan mimpi-mimpi mereka sendiri yang mungkin sudah padam. Akhirnya, kecemburuan yang mendidih itu berubah menjadi niat jahat, dijual sebagai budak, difitnah, dilupakan. Semua itu bermula karena mereka tidak tahan dengan pengurapan yang ada pada saudara mereka sendiri. Kisah kedua, mungkin lebih tragis lagi, adalah Daud dan Raja Saul. Awalnya, Daud adalah pahlawan yang disayangi. Dia membunuh Goliat, melayani di istana dengan setia, dan memenangkan pertempuran.
Tapi perhatikan baik-baik 1 Samuel 18:9. Ketika orang-orang mulai memuji Daud lebih dari Saul, apa yang terjadi? Saul menjadi sangat marah. Kepada Daud diberikan mereka berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku diberikan mereka beribu-ribu. Maka sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Akar masalahnya bukanlah Daud. Akarnya ada di hati Saul yang sudah menjauh dari Tuhan. Dia melihat pada Daud segala sesuatu yang telah hilang darinya. Penyertaan Tuhan, kemenangan, kerelaan hati umat. Setiap kemenangan Daud adalah pengingat yang menyakitkan akan kegagalan spiritual Saul sendiri. Daripada bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Saul memilih jalur yang lain, memburu dan berusaha menghancurkan orang yang membawa pengurapan itu. Dari dua kisah ini, kita bisa menarik benang merah yang sama. Orang yang secara spiritual kosong atau terluka seringkali tidak punya kapasitas untuk bersuka cita atas berkat Tuhan dalam hidup orang lain. Mereka tidak bisa merayakan pertumbuhanmu. Yang ada justru perbandingan yang melahirkan kecemburuan. Dan seperti kata Amsal 27:4, cemburu itu kejam seperti kubur. Kecemburuan bisa menggerogoti hati yang paling baik sekalipun dan mengubah sahabat menjadi musuh yang penuh kecurigaan. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang bagaimana hati manusia bereaksi terhadap kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan seseorang. Reaksi penolakan yang kamu alami saat ini mungkin hanyalah versi modern dari cerita yang sama. Itu mengonfirmasi bahwa apa yang kamu bawa, komitmenmu, kesungguhanmu, itu nyata dan cukup berarti untuk dirasakan, bahkan jika itu dirasakan sebagai ancaman bagi status quo spiritual di sekitarmu. Tapi di sini, ada kebenaran yang menghibur. Proses ini, sekeras apapun, juga berfungsi sebagai filter ilahi. Tuhan sedang memisahkanmu dari hubungan-hubungan yang akan menghambat langkahmu ke tingkat berikutnya. Dia sedang membersihkan lingkaran sosialmu untuk memberi ruang bagi koneksi yang selaras dengan tujuannya bagimu. Jadi, rasa kesepianmu itu bukanlah tujuan akhir, melainkan stasiun pemberhentian dalam sebuah perjalanan yang lebih besar. Melihat kisah Yusuf yang terbuang di sumur dan kemudian dipenjara, atau Daud yang dikejar-kejar dan bersembunyi di gua-gua, kita mungkin bertanya, Tuhan, di manamu? Mengapa engkau izinkan anak-anakmu yang setia mengalami pengasingan seperti ini? Pertanyaan itu wajar, tapi inilah perspektif yang mengubah segalanya. Apa yang kita lihat sebagai pengasingan seringkali adalah ruang persiapan yang dirancang Tuhan. Itu bukanlah tanda bahwa Dia menghukum atau meninggalkanmu. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa Dia sedang melindungi panggilanmu dan menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat kamu bayangkan. Coba pikirkan, di mana Musa mendengar suara Tuhan dari semak yang terbakar, bukan di istana Firaun yang megah, tapi di padang gurun yang sunyi. Di mana Elia mendengar suaranya yang halus dan lembut, bukan di tengah sorak-sorai kemenangan di Gunung Karmel, tapi di dalam gua saat ia ketakutan dan sendirian. Di mana Rasul Paulus menulis surat-surat yang paling mendalam, di dalam penjara, terpisah dari dunia. Ada sebuah pola ilahi di sini. Tuhan seringkali menggunakan kesendirian sebagai ruang kelas untuk mengajar kita hal-hal yang tidak bisa kita pelajari di tengah keramaian. Di tengah kebisingan pendapat orang lain, harapan mereka, dan kegaduhan kehidupan sehari-hari, suara Tuhan bisa jadi terdengar samar. Tapi di padang gurun, di gua, di sel penjara, disitulah suara-suara lain menghilang, dan hanya tinggal kamu dan Dia. Filosof 3:10 mencatat kerinduan Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Perhatikan frasa persekutuan dalam penderitaannya. Ada sebuah keintiman dengan Kristus yang hanya bisa ditempa ketika kita berbagi dalam jenis kesendirian dan penolakan yang juga Dia alami. Yesus sendiri pribadi yang paling diurapi sepanjang masa, adalah juga pribadi yang paling ditolak dan disendirikan. Jadi, jika kamu merasa terpisah hari ini, tanyakan pada dirimu, mungkin Tuhan sedang menciptakan ruang untuk mendengarnya lebih jelas, ruang untuk menggantungkan harapanmu hanya padanya, bukan pada persetujuan manusia, ruang di mana identitasmu sebagai anak Tuhan
ditempa lebih kuat daripada identitasmu sebagai teman si A atau anggota komunitas si B. Kesendirian strategis ini juga berfungsi sebagai tembok pelindung. Bayangkan jika Yusuf tetap dekat dengan saudara-saudaranya yang mendendam, apakah dia akan siap memimpin Mesir? Bayangkan, jika Daud tetap di istana Saul yang penuh intrik, apakah karakternya akan terbentuk menjadi raja yang rendah hati? Tuhan tahu bahwa beberapa hubungan dan lingkungan justru akan meracuni atau mengalihkan tujuanmu. Dengan lembut, kadang-kadang dengan cara yang terasa sakit, dia menggeser mereka yang tidak akan bisa berjalan bersamamu menuju tempat yang dia tuju. Karena itu, jangan melihat kesepianmu sebagai kegagalan relasional. Lihatlah sebagai undangan. Undangan untuk mengenal Sang Bapa dengan cara yang lebih dalam dan pribadi. Undangan untuk membiarkan dia menjadi sahabat dan penopang utamamu. Saat tidak ada orang lain yang memahami, dialah yang memahami sepenuhnya. Di ruang inilah imanmu berubah, dari teori menjadi fondasi batuan yang kokoh, dan dari fondasi inilah sesuatu yang baru akan dibangun. Jadi, kita sudah memahami bahwa kesendirian bisa menjadi ruang kelas Tuhan. Tapi bagaimana dengan rasa sakitnya? Bagaimana dengan luka hati setiap kali kita menerima cibiran, dijauhi atau disalahpahami karena pilihan kita untuk taat? Di titik inilah kita perlu membalikkan seluruh perspektif kita. Apa yang terjadi jika kita mulai melihat penolakan itu bukan sebagai tanda bahwa kita salah, tetapi justru sebagai konfirmasi bahwa kita benar? Kedengarannya radikal, bukan? Namun, inilah yang diajarkan oleh kitab suci. Rasul Paulus menulis kepada Timotius muda dengan jelas, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3:12. Perhatikan kata-katanya, setiap orang dan akan. Ini bukan kemungkinan, tetapi suatu kepastian. Mengapa? Karena kehidupan yang beribadah, yang sungguh-sungguh, yang berbeda, yang memancarkan terang, secara alami akan bergesekan dengan dunia yang gelap dan nyaman dengan kompromi. Jadi, jika kamu mengalami semacam gesekan atau penolakan karena imanmu, itu bisa jadi adalah bukti bahwa hidup ibadahmu itu nyata dan memiliki dampak. Bahkan Yesus memberkati mereka yang ditolak karenanya. Dalam Matius 5:12, dia berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Dia menyuruh kita untuk bersukacita, bukan karena sakitnya tidak nyata, tetapi karena penolakan itu menempatkan kita dalam barisan yang sama dengan para nabi dan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Itu adalah semacam lencana kehormatan spiritual, tanda bahwa kita membawa sesuatu yang berharga, yaitu Kristus dalam kita, yang dianggap sebagai ancaman oleh dunia. Ini membawa kita pada kebenaran yang sangat menghibur dalam 1 Petrus 4:14. "Jika kamu dicela karena nama Kristus, berbahagialah kamu, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu." Coba renungkan itu. Saat kamu dipermalukan, dikucilkan, atau difitnah karena komitmenmu pada Kristus, ayat ini mengatakan bahwa roh kemuliaan Allah justru beristirahat atau hinggap atas kamu. Penolakan manusia tidak menjauhkanmu dari Tuhan, justru menarik kehadiran kemuliaannya lebih dekat. Dia berdiri di pihakmu, menguatkanmu, dan memenuhi kamu dengan kuasanya yang tidak kelihatan tepat di saat kamu merasa paling tidak dihargai. Lalu bagaimana dengan perasaan dikhianati atau dijauhi oleh orang terdekat? Ingatlah kisah Stefanus. Saat dia dirajam batu hingga mati karena kesaksiannya, dia tidak mengutuk. Malah dia berdoa, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kisah Para Rasul 7:10. Dari mana datangnya kekuatan untuk mengasihi seperti itu? Dari roh yang sama yang diurapi kepadanya, roh yang sama yang membuatnya dibenci. Pengurapan yang menarik oposisi adalah pengurapan yang sama yang memberi kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi melebihi kemampuan manusiawi kita. Oleh karena itu, setiap kali kamu disalahpahami karena kesetiaanmu, coba ucapkan dalam hatimu, "Ini adalah tanda bahwa roh kemuliaan ada padaku." Setiap kali kamu merasa diasingkan karena pilihan moral atau spiritualmu, ingatlah, ini menandakan aku berjalan di jalan yang sama dengan para nabi.
Penolakan itu seperti angin kencang. Angin kencang yang sama yang memadamkan api unggun kecil, justru akan membuat api unggun besar berkobar lebih hebat. Biarkan setiap hembusan, kritik, dan pengucilan justru mengobarkan api kesalehan dan ketergantunganmu kepada Tuhan, bukan memadamkannya. Karena ketika kamu berhenti mencari persetujuan manusia dan mulai hidup hanya untuk persetujuan Tuhan, kamu menemukan sebuah kebebasan dan kekuatan yang luar biasa. Segala pendapat manusia tiba-tiba kehilangan cengkeramannya. Kamu mulai berjalan dengan keyakinan yang tenang, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu tahu siapa yang kamu layani dan bahwa Dia menyertaimu. Dan dalam keyakinan itulah kita siap untuk belajar langkah praktis yang sangat penting. Bagaimana menjalani hidup yang diurapi ini dengan bijaksana di tengah dunia yang belum tentu memahaminya. Memahami bahwa penolakan bisa menjadi tanda ilahi itu melegakan, tapi itu tidak berarti kita harus dengan sembrono menempatkan diri dalam situasi yang merusak atau membagikan hal-hal yang paling berharga kita kepada siapa saja. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi, bagaimana kita menjalani kehidupan yang diurapi ini dengan bijaksana? Pelajaran pertama datang dari Yusuf muda. Masih ingat, salah satu hal yang membuat saudara-saudaranya semakin marah adalah ketika Yusuf dengan polos menceritakan mimpi-mimpinya yang berasal dari Tuhan. Kejadian 37:8. Yusuf, dalam kemurnian hatinya, melemparkan mutiaranya, yaitu mimpi dan penyataan ilahi, ke hadapan orang-orang yang hatinya belum siap. Hasilnya, kebencian yang lebih dalam. Yesus memberikan prinsip yang sama dalam Matius 7:6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ini bukan tentang menganggap orang lain rendah, tetapi tentang hikmat spiritual. Ada hal-hal kudus dalam perjalananmu, mimpi pribadi dari Tuhan, kata-kata penyataan, pengalaman intim dalam doa yang terlalu berharga untuk dibagikan secara sembarangan. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena hanya hati yang diurapi dan dipersiapkan Roh Kudus yang bisa menghargai, merawat, dan memahami maknanya. Di tangan yang salah, mutiara itu bisa diinjak-injak, disalahpahami, dan bahkan digunakan untuk melawanmu. Jadi apa yang harus dilakukan? Belajarlah untuk menyimpan dan merenungkan beberapa hal di dalam hatimu, seperti yang dilakukan Maria, ibu Yesus, yang menyimpan dan merenungkan segala perkara tentang anaknya di dalam hatinya. Lukas 2:19. Biarkan Tuhan yang menentukan orang-orang yang aman untuk kamu bagikan pergumulan dan visi terdalammu. Ini adalah bentuk perlindungan atas panggilanmu. Prinsip kedua yang tak kalah penting adalah mengalihkan sumber validasi kita. Rasul Paulus dengan tegas bertanya, "Jika saya masih mencari kesenangan manusia, saya bukanlah hamba Kristus." Galatia 1:10, paraphrased. Ini pertanyaan yang mengguncang. Seberapa sering kita, seringkali tanpa sadar, mengubah perilaku, memperlemah standar, atau membungkus kebenaran hanya untuk disukai atau diterima? Hidup yang diurapi akan sampai pada titik di mana kita harus memilih, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang. Keduanya tidak selalu sejalan. Ini mengarah pada kebebasan yang luar biasa. Hidup untuk audiens yang berjumlah satu, yaitu Tuhan. Ketika kamu mulai hidup demi persetujuannya saja, penolakan manusia tiba-tiba kehilangan sengatnya yang mematikan. Kritik tetap terdengar, pengucilan tetap terasa sakit, tapi itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggoyahkan jati dirimu atau mengalihkan langkahmu. Kamu seperti pohon yang berakar dalam, yang daunnya tetap hijau bahkan di musim kemarau, kekurangan pujian. Daniel adalah contoh sempurna untuk ini. Ketika hukum manusia melarangnya berdoa, dia tidak mengadakan protes atau kompromi. Dia tetap membuka jendela kamarnya dan berdoa seperti biasa. Daniel 6:11. Dia tidak memamerkan kesalehannya, tetapi dia juga tidak menyembunyikannya demi keselamatan dirinya. Dia hidup dengan konsisten hanya demi Tuhan yang dia lihat. Dan lihatlah hasilnya. Pengurapan yang membuatnya dibenci adalah pengurapan yang sama
yang menutup mulut singa-singa dan mengangkatnya kepada posisi yang lebih tinggi. Karena itu, tantangan untuk kita hari ini adalah, hidupkah kita dengan jendela terbuka? Maksudnya, apakah kita memiliki keberanian untuk tetap menjadi diri yang diurapi Tuhan, setia, penuh kasih, berintegritas, bahkan ketika tidak ada yang melihat, atau justru ketika semua orang mengawasi untuk mencela? Jangan kecilkan dirimu untuk muat di dalam kotak ekspektasi orang lain. Biarkan pengurapan itu mengalir dengan bebas dalam gaya hidupmu, dan percayalah bahwa Tuhan akan menutup mulut singa-singa yang berusaha menerkammu. Karena pada akhirnya, proses penyaringan dan peneguhan ini membawa kita ke tujuan akhir yang telah Tuhan tetapkan. Menjalani hidup dengan jendela terbuka seperti Daniel, menyimpan mutiara di hati seperti Maria, dan tetap setia di padang gurun kesendirian memang membutuhkan ketekunan. Seringkali kita bertanya-tanya, sampai kapan Tuhan? Apa tujuan akhir dari semua proses yang terasa melelahkan ini? Inilah janji yang tak tergoyahkan. Setiap masa persiapan di tempat tersembunyi dirancang untuk sebuah kemunculan di tempat yang terang. Setiap kesendirian yang membentuk karakter adalah batu pijakan menuju sebuah takhta pengaruh. Tuhan bukanlah tukang sihir yang mengubah labu menjadi kereta dalam sekejap. Dia adalah penjunan yang ahli, yang dengan sabar membentuk, kadang mematahkan dan membentuk ulang, sampai kita menjadi bejana yang tepat untuk kemuliaannya. Lihatlah pola yang tak pernah gagal dalam firman-Nya. Yusuf yang dijual sebagai budak dan dipenjara, akhirnya diangkat menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Daud yang dikejar-kejar di gua-gua, akhirnya dinobatkan sebagai raja atas Israel. Tuhan Yesus yang disalibkan dan dikuburkan, akhirnya bangkit dengan kemenangan mulia dan diangkat sangat tinggi. Perhatikan kata akhirnya. Itu adalah kata yang penuh pengharapan. Itu menandakan bahwa ceritamu belum selesai. Penderitaanmu saat ini bukanlah babak terakhir. Rasul Paulus yang mengalami begitu banyak penganiayaan menulis dengan keyakinan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. 2 Korintus 4:17. Dia berkata penderitaan itu ringan dan sebentar, bukan karena tidak sakit, tetapi karena dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan dinyatakan, semuanya tidak ada artinya. Janji ini bukan hanya tentang surga nanti. Ini tentang restorasi di sini, dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Nabi Yoel menubuatkan janji Tuhan, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan." Yoel 2:25. Tuhan adalah ahli dalam memulihkan waktu yang terasa hilang, peluang yang seolah sirna, dan hubungan yang rusak. Dia tidak menyia-nyiakan satu pun pengalaman pahitmu. Setiap air mata, setiap doa dalam kesendirian, setiap pilihan untuk tetap baik ketika diperlakukan buruk, semuanya dicatat dan akan digunakannya untuk membentuk cerita kepahlawanan imanmu. Oleh karena itu, ketekunan adalah kunci. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 1:9. Musim menuai pasti akan tiba, tetapi kita harus bertahan hingga saat itu datang. Jangan menyerah di babak akhir. Ingatlah, urapan yang menarik penolakan adalah umpan yang sama, yang menarik pemulihan dan promosi ilahi. Apa yang harus kita lakukan sambil menanti? Bersukacitalah di dalam Tuhan, bukan di dalam keadaan. Seperti Nabi Habakuk yang memutuskan untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan, sekalipun segala sesuatunya gagal. Habakuk 3:17-18. Penyembahan adalah senjata yang mengubah medan perang rohani. Percayalah bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalammu akan menyelesaikannya. Filipi 1:6. Proses ini adalah idenya, dan Dia tidak pernah setengah hati. Lihatlah ke depan. Tatapanmu pada tujuan akhir, menjadi serupa dengan Kristus dan memenuhi panggilannya, akan memberimu kekuatan untuk melewati rintangan. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang kamu bertahan. Ini tentang kamu bertransformasi. Ketika kamu akhirnya melangkah keluar dari masa persiapan ini, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Kamu akan keluar dengan karakter yang teruji, iman yang terbukti, dan keintiman dengan Tuhan
yang tak tergantikan. Kamu akan membawa bukan hanya cerita tentang bagaimana kamu bertahan, tetapi kuasa untuk membebaskan orang lain yang terjebak dalam pergumulan yang sama. Urapan yang awalnya membuatmu merasa asing, pada akhirnya akan menjadi minyak yang mengurapi orang lain melalui hidupmu. Kesendirian yang membentukmu akan menjadi ruang di mana kamu dapat memahami dan merangkul mereka yang terasing. Kamu diasingkan untuk suatu tujuan, untuk membawa banyak orang pulang. Jadi hari ini tegakkanlah kembali bahumu. Keringkan air matamu, Tuhan belum selesai denganmu. Sebaliknya kamu sedang berada di dalam proses penyempurnaannya yang paling mahal. Teruslah berjalan, teruslah setia, biarkan terangmu bercahaya. Karena dari balik pintu masa persiapanmu, ada sebuah takhta yang menantimu. Bukan takhta duniawi, tetapi takhta pengaruh dan dampak ilahi, di mana hidupmu akan memuliakan Dia dan memberkati banyak orang. Percayalah, tetaplah setia, mahkotamu sudah disiapkan.